Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujila, NIM 2230-2022-72. Saya dari kelas PAI, dosen pengampu Ibu Neneng Juwita MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Terkaitnya video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya terkait anak milenial zaman sekarang yang mempercampur adukan bahasa asing dan Indonesia. Baiklah, di video ini akan saya jelaskan dan jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bahasa Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di samping ini, bahasa Indonesia itu adalah jati diri, sekaligus juga sebuah identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memegang peran penting di dalam semua aspek kehidupan. Dan juga pada saat ini adalah generasi milenial, masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Maka anak milenial zaman sekarang dengan mudah dan canggihnya sudah mengenal yang namanya internet dan juga yang namanya sebuah akses yang lebih mudah dan juga lebih cepat. Baiklah, saya akan menjelaskan dampaknya sesuai yang saya tampilkan di papan tulis ini. Di sini saya akan menjelaskannya juga apa saja yang menyebabkan ataupun dampaknya. Nah, hal tersebut sangat berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia, yang dimana keadaan yang sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia akan mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing, dan adanya sebuah perilaku yang cenderung menyelipkan istilah bahasa asing. Padahal, padanan dalam bahasa Indonesia ada, dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar dengan adanya alasan mempermudah komunikasi di era milenial. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dan juga dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu formal atau non-formal. Keempat, masalah atau topik yang akan dibicarakan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya dan aturan dan juga bentuk dari strukturnya. Nah, remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun daerah. Kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata banyak muncul dan mengganti kata dalam bahasa Indonesia. Contoh, gue yang berarti itu artinya saya, lo, dan itu bisa diartikan di bahasa Indonesia kamu. Nyokap, bokap, itu namanya ayah, ibu. Dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya lebay. Dan juga muncul partikel seperti si, dong, dan sebagainya. Ayo, budayakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan juga menggunakan bahasa yang tidak mengandung kata baku itu ketika kita berbicara tidak lengkap dan tidak baik jika kita mengucapkan seperti lo, bokap, nyokap, itu tidak baik. Maka disempurnakanlah ketika kita mengucap dan mengucapnya dengan baik dan benar. Dan juga menggunakan bahasa yang
bagus dan juga yang sopan untuk didengar orang lain. Oke, baiklah. Sudah banyak kita bahas mengenai tentang bagaimana anak milenial mencampur adukan bahasa Indonesia dan asing. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga apa saja solusi untuk anak milenial pada zaman sekarang yang masih menggunakan bahasa asing dan sekarang diubah menjadi menggunakan ke bahasa Indonesia dengan baik, sopan, dan juga jelas. Oke, baiklah. Nah, pemuda-pemudi Indonesia lebih senang, tadi yang sudah kita jelaskan ya, menggunakan bahasa asing. Karena juga mereka menganggap bahasa asing dalam keseharian merupakan suatu hal yang keren dan juga membanggakan. Penggunaan bahasa asing bukan hal yang salah, tidak ada larangan. Tapi alangkah baiknya kita mempelajari dan juga mempraktekkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, jelas, dan juga benar. Pengguna bahasa asing semakin meningkat bahkan di dalam kegiatan sehari-hari dan juga menjadi kebiasaan yang sering terjadi di dalam bahasa Indonesia. Dan juga masyarakat juga di dalam bahasa Indonesia masih bisa dikatakan masih menggunakan bahasa asing, masih tercampur. Dan juga secara tidak langsung kita sudah melupakan bahasa kita sendiri. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Itu semua kita mulai dari diri kita sendiri yang mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi di dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Dan di dalam tatanan bahasa Indonesia juga kita itu mempelajari dan juga membaca. Jadi solusinya untuk anak milenial, kita harus cinta, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita mempertahankan sebuah identitas bangsa Indonesia sebagai tujuan warga negara Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan terwujudlah warga negara Indonesia yang mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga terpenting bagi generasi milenial untuk mencintai bahasa Indonesia dan juga harus mengenal, memahami, dan juga bangga terhadap bahasa sendiri. Bersatulah negeriku dan seluruh bangsa Indonesia, kuatkan rasa nasionalisme. Mari generasi muda mempertahankan identitas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka gunakanlah itu di dalam kehidupan sehari-hari juga. Akan banyak pelajaran jika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan juga jelas. Mungkin itu adalah penjelasan terakhir kita, di mana tadi sudah banyak kita membahas tentang bagaimana sih milenial ini mempercampur adukan bahasa asing dan Indonesia. Dan juga tadi sudah kita jelaskan juga apa saja contoh-contohnya, dan juga tadi juga sudah dijelaskan solusinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.